fenomena badut-badut sedih yang ada di jalanan-jalanan sekitar. Lu kalau jadi dia, lu malu gak sih ngelakuin hal itu? Melanggar kodrat, anjay. Kok melanggar kok? Kodrat badut itu ceria, membawa kebahagiaan untuk orang lain. Kok ini badut sedih? Tapi lu tahu nggak? Itu dia nggak sedih, dia tuh ceria setelah baju badutnya dilepas, terus dia staycation. Ada tuh yang kayak gitu. Kemarin lu nggak ngeliat beritanya sih? Ada badut sedih yang dia tuh kerja 2 jam di lampu merah, abis itu dia ke hotel check-in sama ceweknya. Kan dia riang abis itu, bener dong. Pulang dong kepalanya. Lega langsung. Habis dapat duit, keluar hotel. Oh, ke hotel. Ya. Tapi menurut lo itu menyalahi konsep orang-orang yang berbuat baik nggak sih? Gue kadang gini loh. Misal nih gue lagi ada rezeki lebih, tapi kayak miris gitu ketika gue kasih, tapi bisa aja duitnya dipakai buat mabok, bisa aja duitnya dipakai buat narkoba. Ya sebenarnya sih pada dasarnya nggak ada yang salah dalam memberi. Terlepas dari tangan kita itu bukan urusan kita lagi. Jadi dalam konteks memberinya itu tidak salah. Selagi memang niatan lu, ya sudah, lu mau membantu orang tersebut. Setelah itu dia pakai sama dia buat A, B, C, D, F, G yang lu mana tidak melihat pakai mata kepala lu sendiri. Ya sudah, itu bukan urusan lu. Ya tapi boleh dong gue punya pikiran kayak gitu. Boleh lah, makanya kan memang pada dasarnya kan kita memang dilarang kan untuk memberi pengemis ataupun apapun yang ada di lampu merah. Karena kan memang sudah disiapkan sama negara untuk badan-badan zakat. Oh, kayak apa Bazarnas gitu ya? Yang di bawah itu. Yang apa namanya Bazarnas dah kalau nggak salah deh. Tapi kemarin kayaknya ada kasus tuh di situ. Yang ada konten kreator yang di daerah Cideng Roxy itu ada tukang sate, namanya Pak siapa ya, lupa lah, pokoknya gerobaknya hancur. Terus dia menggalang dana, si Bazarnas ini ya, dia buka di platformnya dia itu terkumpul uang sekitar 28 juta, tapi uangnya nggak sampai. Itu kan kayak gitu juga merugikan orang-orang yang udah niat baik sedekah dong. Tidak ada yang rugi dari orang. Rugi dah, duitnya sama dia dipakai misalnya buat beli motor atau beli apa sama karyawannya. Iya kan, jadi gini, bagi lembaga ataupun orang yang mengumpulkan zakat secara massal ataupun sedekah itu, pada dasarnya mereka juga berhak menerima berapa persen dari nilai total sedekahnya. Mereka berhak menerima itu. Ya, tapi nggak semuanya kan. Kalau semuanya itu kelewatan. Kalau semuanya itu namanya kelewatan. Nggak, masalahnya ini lu kan pasti belum tahu kan. Jadi kok justru yang disesalkan konten kreator ini pun dia mengumpulkan pundi-pundi lewat kitabisa.com deh kalau nggak salah. Dan dia akhirnya mengganti gerobak itu. Cuman lucunya diklaim sama Bazarnas kalau itu tuh yang memberikan bantuan dia, si lembaga zakat nasional ini. Ya, gimana ya? Balik kayak gua rinci dari awal ya, saat kita memberi seseorang dengan niat membantu, tidak ada yang salah dalam memberinya, dan tidak ada rasa kerugian di diri kita, even though itu nantinya akan dipakai atau tidak oleh lembaga tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu sudah terlepas dari tangan kita, tidak mengurangi pahala kita dan tidak mengurangi kebaikan kita di mata Tuhan, menurut gua. Tapi lu nyesek nggak sih kalau sebagai orang yang pemberi kita udah ikhlas malah jadi nggak ikhlas kan kayak gitu? Duitnya dipakai salah gunakan. Ya benar. Ya makanya pada dasarnya nggak ada yang tadi gue bilang, tidak ada yang salah dalam memberi. Tapi kalau dikatakan nyesek ya mungkin nyesek, ya kan? Ya begitulah. Kalau memang pada dasarnya yang menerima dari hasil sedekah itu hanya untuk memanfaatkan, toh dia telah memanfaatkan atau mengambil uang yang mana bukan haknya, dan itu kan ganjarannya kan kita udah tahu apa. Itu kan sesuatu yang dilarang oleh negara dan oleh agama kan. Iya dong, jelas itu salah, melanggar hukum juga. Itu nggak boleh lah kayak gitu. Iya begitulah. Nah sekarang kalau balik lagi ke konteks badut di jalan itu, menurut gua itu sudah melanggar kodrat, karena badut itu memberi kebahagiaan, bukan ya menjual kesedihan. Lu tahu kan orang-orang yang badut-badut di pinggir jalan tuh nenteng-nenteng anak kadang-kadang kan. Itu menurut gua aneh. Karena bukan kodratnya lagi, badut itu harus senang. Ya habis gimana kalau dia badut bikin seneng gitu, mungkin sawerannya kurang kali dari masyarakat. Jadi dia mencari empati melalui kesedihan kali ya, kayaknya begitu ya. Begitu akhirnya menurut gua juga sempat ada dilema saat gua bersedekah kepada badut itu. Misalnya gua ngasih uang ke badut itu, karena hari ini gua ngasih, katakanlah hari ini hari Senin, di jam 6 sore gua ngasih. Besok hari Selasa di jam 6 sore di tempat yang sama dia juga lewat, di tempat dengan pose dan gestur yang sama. Berarti kan itu akhirnya membuat
suatu acting atau tipu daya. Iya kan? Lo bahkan nyebut itu tipu daya Tipu ya? daya lah. Jadi akhirnya di kedua kalinya dan ketiga kalinya gue memberinya itu bukannya untuk membantu dia akan kesedihan dia, bukan. Tapi Gue menghargai dia punya acting karena itu membuat gue berkesan. Gue kasih, gue hargain. Itu lagi kerja orang. Gue hanya berpikir gitu, oh dia lagi kerja. oh berarti Dia lagi jadi aktor. mungkin orang-orang yang masyarakat nih yang mungkin lagi ngerasa sama kayak gitu bisa ngerubah mindsetnya ya. Iya. Yang bilang ya. Jadi kalau memang ada yang jual kesedihan di pinggir jalan, gini-gini, apa namanya kayak badut terutama ya. Ya kalau lu mau memberi nggak ada salahnya. Tapi kalau lu ada peluang di hati lu, ini mah badut, kayaknya cuma acting doang. Ya sudah, kalau memang lu mau keluar kasih saja dengan catatan yang tadi. Lu memberikan badut itu walaupun lu tahu dia acting, lu berikan uang tersebut untuk menghargai actingnya dia. Karena dia aktor. Aktor kan wajib dibayar dong. Iya, benar. Ya Benar. boleh dong terima bayaran dong aktor kan. Dia kan pakai properti kayak gitu. Iya, ya udah kasih aja. Itu juga yang apa namanya kalau misalnya kita melakukan hal itu pun kita juga kan nggak tahu, siapa tahu uang itu malah jadi manfaat ya buat badut dan keluarganya. Yang gue bikin bingung tuh kalau tadi malam gue makan angkringan. Gue ngeliat Makan angkringan sama gimana caranya makan angkringan? oh, makan di tempat angkringan. Makan di angkringan itu Ya. baru bener. Gue ngeliat ada orang buta yang dipegang tangannya sama orang yang masih sehat walafiat minta-minta. Oh itu gue sering lihat itu ya. Ini namanya eksploitasi orang buta. Kenapa seperti itu? Ya habis kalau Siapakah yang sehat ini? Yang sehat ini anaknya kah? ya mungkin Kenapa tidak bilang, Pak, Bapak duduk aja di sini, biarkan saya yang mencari uang, Pak. lah ya juga ya. Lah ya juga tapi kalau Kalau memang itu siapanya itu saudaranya, iya saudara mungkin ya sudah, Pak. Atau enggak siapa saudara udah lu duduk di sini karena lu udah tua dengan keterbatasan yang lu punya, biar gua yang sehat yang nyari. Berkahnya juga buat gua. Nanti kalau gua dapet gua kasih ke lu ya. Lu doain aja dari rumah ya. tapi kalau dia nggak dituntun siapa tahu dia nyasar kan, bisa jadi kan. Ya makanya gak usah kemana-mana. Berarti ya poinnya gitu ya, kalau seandainya itu anaknya, ya kenapa nggak bapaknya duduk diem di rumah, anaknya yang kerja gitu kan? Iya, maksud lo, kan? jangan jadikan kekurangan itu untuk meraih simpati dari orang-orang. Jadi memang jadi konteksnya ini apa ya? Ya karena terlalu banyak orang baik juga menurut Di gua. Indonesia ini. Iya, di Indonesia ini terlalu banyak orang baik yang sebenarnya pedulinya itu sangat kuat. Nah, dimanfaatkan oleh orang-orang yang malas untuk melakukan sesuatu. Nah, minta aja. Iya ya, maksudnya lu pernah mikir nggak sih perasaan si bapak tua itu ya? Biarpun dia nggak bisa ngelihat, tapi kan dia kan punya perasaan ya. Dia digandeng tiap hari sama anaknya buat dijadiin boneka gitu ya kan? Iya, Kayak alat. seolah-olah tuh alat gitu. Gue nih sebenarnya apa gitu? Kok dijadikan alat buat ngemis? Apa mungkin itu salah satu perkataan ya? Peribahasa di mana ada kekurangan di situ ada kelebihan. Jadi karena dia nggak bisa lihat, dia bisa dimanfaatkan untuk meminta-minta. Kata dia, ini namanya gue memanfaatkan kekurangan yang gue punya. Iya. Gitu. Gue jadi bingung ngelihat fenomena-fenomena kayak gitu kok. Dan akhirnya kan gue berpikir, apakah minta-minta ini menjadi suatu organisasi yang sebenarnya ada kepalanya di sana. Karena saat jalanan itu diramaikan satu manusia silver dan manusia silver itu banyak yang ngasih, di semua titik jadi manusia silver. Satu badut ada yang ngasih, semua menjadi badut. Kayaknya emang, Apakah memang di dunia pengemisan itu ada trendsetternya juga? wah bahaya banget. Anjir kalau kayak gitu berarti konsepnya juga mereka mikir dong ya. Terorganisir dong tandanya ini. Iya, iya. Ada organisasinya dong. Iya. Ada yang ngarahin dong. Iya, kok tiba bisa-bisa serentak begitu Nah, semua? dulu zaman manusia silver semua manusia silver ya kan. Badut sedih semua badut sedih. Semua seperti itu kan. Yang robot-robotan, ada juga tuh yang robot-robotan. Betul. Iya ya. Maksud gua kayak hal kayak ya, tapi yang di TikTok aja juga kemarin juga diorganisir kok yang nenek-nenek suruh mandi sama yang orang mana tuh orang Lombok nih kalau nggak salah. Itu pun sama. Jadi kayak eksploitasi itu di sini tuh sangat terang-terangan ya kalau dipikir-pikir. Iya. Ya memanfaatkan kebaikan orang-orang. Nah, itu tuh aduh jangan dong memanfaatkan kebaikan orang. Jadi ketika nanti kalau ada yang beneran susah, kita jadi susah percaya nggak sih? Betul. Salah satu dampaknya. Betul. Jadi akhirnya kita mau berbuat baik ke orang yang tepat, malah di situ menimbulkan keraguan. Iya, dibilangnya acting, padahal mah enggak loh. Betul. Kan makanya sekarang baiknya
menurut gua, kalau memang kita niat memberi yang di lampu merah atau enggak yang di mana, ya sudah, kalau kita mau memberikan karena kita tahu dia sudah hanya sekedar drama atau menjadi aktor akan peran yang dimainkan, kita kasih ya untuk karyanya dia saja, untuk pekerjaannya dia saja. Jadi next pun kalau misalnya memang kita ngerasa empati pun kita nggak ngerasa sia-sia juga ya. Iya, akhirnya lu terhindar dari rasa kecewa di kelak di suatu hari nanti. Ya dong, kalau misalnya toh kayak gua alami, gua lewat di tempat ini di jam segini ketemu sama orang itu, ketemu sama badut itu, besok gua lewat, 2 hari gua lewat, orang itu berada di posisi yang sama, di pose yang sama dengan sedih yang sama. Berarti kan itu tandanya memang dia udah ngeres jam segitu schedule-nya. Ya, Mungkin di jam 6 itu dia masuk sore. Jam-jam orang pulang kerja. Betul, masuk sore jam 3 sampai jam 11. Nanti Ada- di rolling, ada ada sip-sipannya. Gitu. Nanti dia dari jam 11 dia over and down nih, ngitung dulu gitu. Briefing dulu. Briefing dulu. Karena kan kalau dipikir-pikir penghasilan gede, Pak. Gede pasti. Gede. Sekarang 2.000 perak satu lampu merah. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 itu berapa lampu merah? Kali- Katakanlah 100, Pak. 100 mobil. 100, ya 100 kali dapat. Sekali lampu merah dapat 2.000. Oh, iya. Iya kan? 100 lu 200 ribu loh. Iya, kali 30 hari. Weh, 6 juta. UMR Jakarta. 4 juta. Kalah kan? Cuma bedanya apa? Gue ditutupin pakai topeng ini. Iya, nggak malu juga ya. Nggak malu, abis itu Nggak ada. check-in di hotel. Habis itu check-in di hotel. Kocak. Gimana menurut kalian? Komen. Ah,